Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul 'alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Salawat.
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas adab terhadap orang sakit. Saya ingin mengingatkan siapapun yang sakit, di balik rasa sedih hadirkan rasa syukur. Karena orang sakit itu 3 hal diambil. 1, nggak enak makan. Biasanya kalau orang sakit nggak enak makan. Ada yang kalau sakit tetap enak makan? Saya kalau sakit justru tak jejel-jejelin makanan itu karena ingin cepat sembuh. Enak gak enak. Yang kedua, diangkat kekuatan badannya. Yang ketiga, diangkat dosanya. Saya ulangi ya. Setiap kita sakit, ringan apalagi berat, maka susah makan, badannya nggak bisa diapa-apain. Yang ketiga, dosanya diangkat. Begitu Allah menghendaki kita disembuhkan, maka enak makannya dikembalikan, badannya dikembalikan, kesehatannya, tapi dosanya nggak dikembalikan. Ya, para sahabat ini namanya juga sahabat Nabi. Mendengar keutamaan orang sakit itu, ada yang berdoa minta demam sepanjang hidup. Tapi ini para sahabat, bukan kita gitu ya. Hadis lain mengatakan tidaklah seseorang mendapatkan musibah, terkantuk duri atau kesandung bahasa Jawanya, kemudian sakit, mulutnya ngomong aduh, kecuali setiap musibah itu menggugurkan dosa. Jadi kadang-kadang ada orang menjelang mati kurang setahun atau 2 tahun dibuat sakit. Itu kadang-kadang kasih sayang Allah. Saya harus cerita dan sudah diizinkan cerita oleh keluarganya. Ada seorang keluarga besar, ya nenek itu udah tua atau masih lulus SMA. Waktu masih muda itu kerjaannya ngapain Pak? Nggak tanggung-tanggung. Dari Indonesia pergi ke Cicaku. Ngapain ke Cicaku? Ke Cicaku ngapain Pak? Kalau Cicadas kan di Bandung. Cicaku judi. Alhamdulillah kita kan orang soleh, nggak kepikiran gitu ya. Mau judi aja sampai ke. Kemudian oleh Allah Ta'ala dibuat sakit, stroke, diam aja kurang lebih 10 tahun. Ya, karena orang sakit kan nggak bisa kemana-mana. Yang datang keluarganya, kadang saya Ustadz itu ngomongin, akhirnya diberikan oleh Allah 10 tahun itu nggak kemana-mana kecuali ibadah, istighfar. Pada saat meninggal, tanda-tanda husnul khotimah itu sudah nampak. Tapi bapak-bapak jangan gitu, kalau gitu mumpung masih sehat, saya judi dulu Ustadz, nanti begitu. Ya, jadi ini ngomong positifnya, kenapa orang itu kalau mau meninggal kadang oleh Allah Ta'ala dibuat sakit. Karena apa? Untuk yang ditinggal ya, orang yang sakit apalagi sampai berat itu, nanti kasih sayang yang ditinggal itu berubah. Jadi misalkan ada kita ini ya, kita misalnya omongan itu tidak bisa membuat cepat aja. Kita semua di sini sakitnya sudah berat, dibawa ke dokter, dokter sudah menyerah. Itu kasih sayang yang masih hidup, ingin segera meninggal atau biarin begitu. Maka kadang-kadang kalau sudah sakit berat, duit nggak ada, dokter sudah menyerah, minta didoakan oleh Ustadz. Gimana doanya Pak kemarin? Minta yang terbaik. Dalam kurung
Kalau memang mau mati cepat mati, jangan kasihan lihatnya gitu kan, seperti itu. Baik ya, bab ini sudah. Mari kita lanjutkan hari ini kewajiban berikutnya. Kalau orang ya, jadi gimana kewajiban kita kepada sesama orang Islam ya, atau orang Islam itu wajib sholat. Ini mumpung ingat, kalau kita sehat sholatnya gimana? Berdiri tegak. Kalau nggak kuat berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, tuh. Ini kejam banget tuh. Orang nggak bisa sholat berdiri, kemudian nggak bisa sholat tidur, ya. Belum mati, belum apa langsung sholatin aja. Tahan dulu, tunggu meninggal. Habis meninggal aja harus dimandiin, dikafanin, baru sholatin. Ini semua masjid selalu ada yang wakil kejam banget itu. Gak bisa sholat berdiri, duduk. Gak bisa duduk, tidur. Gak bisa juga sholatin. Tak dulu. Nah sebelum kita buru-buru mau nyolatin, kita punya dua kewajiban kifayah. Satu memandikan, dua. Hari ini siapa nih? Kita akan mau praktek mandiin. Siapa yang mau jadi sukarelawannya? Setelah kita baca teorinya, kalau nggak ada Ustaz Mahroji udah ya. Di sini. Baik ya. Relawan. Nama? Oh ini sudah siap dimandiin ya. Setelah ini ya. Mari kita baca dulu ya. Beberapa hal yang perlu kita lakukan. Kalau orang sudah meninggal, maka yang pertama apa? Memejamkan mata si mayat dan mendoakannya. Jadi yang orang ini jangan kita ngomong husnudzon. Jadi setiap orang meninggal itu husnudzon. Lebih baik husnudzon kita salah daripada suudzon kita benar. Saya ulangi, ulama mengajarkan lebih baik husnudzon kita itu salah daripada suudzonnya benar. Setiap nyawa mata itu mengikuti nyawa. Jadi pas meninggal itu orang gini terbelalak gini. Ya, karena dari kaki ke atas lepasnya ada yang mengatakan dari sini, ada yang katanya dari ubun-ubun. Wallahu a'lam bishawab, yang benar mana? Ada yang di sini. Makanya kita sujud itu yang benar karena ini tempat keluarnya nyawa. Ada yang mengatakan di antara dua mata ini ada yang dari ubun-ubun. Maka biasanya begitu orang dicabut nyawanya itu begini. Nah itu nanti setelah meninggal tugas kita ngapain? Narik kembali, ini diginiin. Ya. Teorinya yang saya diajarin dari para guru, para kiai, sambil dipegang perutnya dorong ke bawah. Jadi ini ototnya itu begini. Ya. Saya pernah lagi ada acara, kebetulan adik saya nikah, adik ipar. Di kompleks saya tinggal itu ada jenazah dari rumah sakit dibawa pulang, udah dikafanin, begitu dibuka matanya melotot. Kaget kan? Kenapa itu? Karena dari rumah sakit ototnya itu belum mati total, masih belum kaku, maka begitu di ambulan ini ke bawah, pas dibuka itu dipanggil saya, Ustaz mayatnya melotot gitu ya. Maka saya ngomong begini aja, kalau ada mayat melotot pegang sini, perutnya dorong ke bawah, tahan gitu. Dan sebagian ada, ya kalau nggak menjadi fitnah, orang baru meninggal itu di sini kasih, mohon maaf yang rada berat, ya di sini, biar ininya tenang, kalau ada kotoran biar keluar, ya tenang, Ustaz. Ya. Jadi sukarelawan mayat itu nggak lebih cepat, nggak lebih. Saya dari tahun 2016 ngajarin begini di Pertamina Gas. Kemarin saya Jumatan ke sana, mayatnya masih hidup. Maksudnya apa? Yang jadi sukarelawan itu saya kalau ketemu, kabar udah kebetulan orang Padang ya, udah mayat, udah Ustaz masih dikasih umur gitu ya. Menutup seluruh badan si mayat dengan pakaian atau kain selain pakaiannya kecuali bagi mayat yang sedang ihram. Ingat, kalau orang ihram nggak boleh ditambahin. 2 lembar itu yang harus dipakai. Nah, kalau ibu bapak datang ke Masjidil Haram, orang lagi tawaf atau sa'i,
kemudian dia meninggal, maka pas disolatin wajahnya tetap tidak ditutup, jadi hanya ditutup bagian bawahnya aja. Menyegerakan pengurusan mayat mulai dari memandikan, mengkafani, membungkus, mensolatkan hingga menguburkannya. Ya jika mungkin keluarganya langsung, misalnya ada wasiat, utangnya apa itu, lebih abdol sebelum dikuburin itu kalau ada waktu kan bisa transfer ya seandainya itu. Ini ngomong keutamaan nggak harus. Jadi kalau ada orang keluarganya meninggal langsung, misalnya ya, Pak, bapak saya punya utang kan, ya. Kalau ini keluarganya mau membayar, jangan ngomong udah gampang ntar aja kalau udah selesai, jangan. Karena ini bagian dari keutamaan. Misalnya bapaknya lagi bangun, ternyata punya utang semen 50 sak. Di mana? Di toko bangunan. Kalau anaknya mau bayar, biarin. Kan anaknya banyak. Ya, ini bagian dari keutamaan. Ya. Secara khusus Nabi memberikan tuntunan dalam perawatan jenazah ini meliputi memandikan jenazah, mengkafani, mensolatkan sampai menguburkan. Dalam hal ini Nabi tidak memberikan aturan yang rinci, hanya ketentuan umum saja yang mempermudah kita umat Islam untuk mengembangkan sendiri di tengah masyarakat yang memiliki budaya berbeda-beda. Namun secara khusus Nabi juga memberikan rambu-rambu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh. Contoh, di masyarakat itu selalu terjadi perbedaan pendapat antara dikasih kembang atau nggak dikasih kembang. Di kerandanya itu kan, ada yang ngomong nggak usah pakai kembang, begini. Ingat itu furuk. Kalau saya ditanya pakai kembang boleh nggak pakai kembang boleh. Kenapa begitu? Orang tukang jualan kembang itu dapat rezekinya dari mana? Dari orang beli kembang. Jadi kadang-kadang membeli kembang itu bagian dari nganterin rezekinya. Tapi kan itu sama dengan Yahudi, mohon maaf di Indonesia dengan orang Hindu, orang Buddha. Entar dulu, kembali kepada niat, innamal a'malu binniyat. Orang Hindu, orang Buddha niatnya untuk apa? Memberi sesaji kepada leluhur, kepada dewa. Orang Islam Indonesia sudah diajarin oleh Sunan Kalijaga niatnya untuk wangi-wangi. Jadi ada dua niat kita membeli kembang pada saat keluarga kita meninggal. Satu, mengantarkan rezeki kepada yang jualan kembang. Yang kedua, menambah kesegaran atau wangi-wangi. Yang ketiga, sebagaimana dikiaskan dengan Nabi Muhammad lagi lewat di kuburan, kemudian mengatakan, sesungguhnya dua orang itu sedang disiksa. Satu karena kalau cebok nggak bersih, yang satunya tukang ngomongin orang, kan begitu hadisnya. Maka Nabi ngambil pelepah kurma ditancapkan. Pelepah kurma itu wakil dari tumbuhan yang masih basah. Tumbuhan yang masih basah itu identik dengan masih mengucapkan tasbih. Maka kalau ada bunga-bunga yang basah di atas makam itu kan tanda-tanda kehidupan. Maka selama itu sampai kering, membaca tasbih dan insya Allah bermanfaat untuk mayat yang di bawahnya. Siapa imam yang mengatakan bacaan orang hidup manfaat untuk yang mati? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Jadi kan kita kalau tahlilan suka begini nih. Mari kita baca Yasin dan Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Pahalanya kita sampaikan kepada almarhum Fulan bin Fulan. Kata Imam Hanafi, kalau bacaan nggak sampai. Kata Imam Malik nggak sampai. Kata Imam Syafi'i nggak sampai. Kalau ngomong bacaan. Tapi ada imam yang mengatakan sampai. Siapa? Imam Hambali. Jadi kalau kita ada orang tahlil ngirim pahala itu bukan NU Muhammadiyah, Salafi atau bukan ya Salafi, itu mengikuti pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau tiga imam lainnya infak atau sedekah itu sampai. Jadi kalau bapak-bapak hari Jumat ada kotak infak lewat, narik duit 200, 100 infak saya ya Allah, 100 infak almarhum ibu saya. Semua ulama mengatakan sampai. Tapi kalau ngomong saya baca Yasin malam Jumat semoga pahalanya sampai kepada ibu saya,
itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Boleh kita ikut nggak ikut, semuanya imam kita. Yang nggak mau tahlilan atau tidak ngirim pahala amal, ikut 3 imam. Yang ngirim pahala amal tadi sholat, puasa, baca Quran, semoga pahalanya sampai, ikut Imam Ahmad. Selesai kalau kita tahu ilmunya. Tadi sholat subuh. Sholat subuh itu kunut sunnah menurut siapa? Kata Imam Hanafi enggak sunnah. Kata Imam Malik enggak sunnah. Kata Imam Malik kunut itu sunnah kalau witir, dan kunutnya sebelum rukuk. Jadi kata Imam Malik, kunut itu kapan? Setelah baca surat sebelum rukuk baru baca kunut. Kata Imam Syafi'i, sepanjang sholat subuh selalu kunut. Dalilnya apa kata Imam Syafi'i? Ada yang tahu? Setiap amalan Nabi meskipun sekali, maka sekali sunnah tetap sunnah. Yang nggak mau kunut, Nabi itu kunut cuma sebulan, habis itu nggak kunut lagi. Ini pendapat ulama. Kalau ditanya pengikut mazhab Syafi'i, kenapa kata Imam Syafi'i kunut sepanjang subuh? Karena amalan Nabi sekali saja, sekali dikerjakan Nabi maka sunnah. Ya. Nabi itu waktu terawih sebulan kayak kita atau cuma 3 hari? Kita dengar riwayatnya 3 hari doang. Harusnya kalau ingin ikut Nabi, kita terawihnya berapa hari, Pak? 3 hari, habis itu nggak ke masjid. Tapi masjid kita 30 hari. Itu ya pendekatannya. Mari kita lanjutkan. Sudah suruh belum? Di masjid ini itu termasuk lama suruhnya. Biasanya saya baru ngomong begini aja langsung bunyi gitu ya. Kalau diceleduk di mana-mana itu cepat suruhnya. Kita lanjutkan. Mari kita lihat ya beberapa hal tentang memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan menguburkan. Uraian yang kita ringkas ini berdasarkan penjelasan dari Nabi. Tapi karena waktu kita terbatas, hadisnya tidak saya cantumkan ya. Jadi langsung kepada intisari. Yang pertama, memandikan jenazah. Hukum memandikan mayat bagi orang muslim yang hidup adalah fardu kifayah. Jadi kalau ada yang meninggal di komplek ini atau di lingkungan masjid ini, semua orang Islam di sini wajib memandikan. Tapi bukan fardu ain semuanya harus datang. Mayatnya satu, yang memandikan 40, masalah nggak? Nyari tempat aja di garasi bisa berantem, enggak. Maka disebutnya sebagai fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mewakili, maka semuanya udah gugur. Tapi ingat, jangan kita itu selalu nebeng kepada orang lain. Saya ulangi, kalau bisa ada orang tetangga terdekat itu, kalau mungkin setahun sekali atau 5 tahun sekali, kita itu pernah memandikan. Karena ini kan fardu kifayah. Fardu kifayah itu yang tidak mengerjakan nggak dosa, yang mengerjakan dapat pahala fardu. Saya ulangi, kita itu kan mikirnya fardu kifayah ini kan gitu. Jadi jangan kita nyantol kepada amalan orang lain itu dapat pahala, sementara kita hanya nggak dapat dosa. Jadi kalau mungkin setelah kita belajar ini, orang-orang terdekat lah ya, tetangga dekat, atau kita ikut di situ terlibat. Karena apa? Pahalanya pahala wajib, meskipun kifayah. Ya. Otak kita kan kalau ngomong itu kan seringnya fardu kifayah ini udah ada yang ngerjain, yang ngerjain dapat pahala. Kita penonton hanya tidak dapat dosa karena tidak beramal ya, tidak dapat. Lanjutkan. Yang wajib dimandikan adalah mayat muslim yang tidak mati syahid. Jadi kalau ada orang mati syahid nggak wajib dimandikan. Dalam perang Uhud, begitu selesai perang langsung dikuburkan. Salah satunya yang heroik, yang pernah umroh, ada namanya Mus'ab bin Umair. Ada yang pernah dengar? Pahlawan perang Uhud itu namanya Mus'ab bin Umair. Kenapa? Bajunya itu yang nempel aja dan pendek banget, ditutup kakinya,
kepalanya kelihatan, ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Maka Nabi memerintahkan tutup saja pakai bajunya, kepalanya, kakinya ditutup dengan rumput. Yaitu orang yang mati karena dalam pertempuran fisabilillah melawan orang kafir. Orang mati syahid tidak perlu dimandikan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW tentang orang-orang yang gugur dalam pertempuran Uhud. Jangan kamu mandikan mereka, karena sesungguhnya setiap luka dan darah akan semerbak dan bau kesturi pada hari kiamat, dan tidak usah mereka disolatkan. Jadi orang itu. Tapi waktu perang Uhud ada satu jenazah yang disolatkan malaikat. Ada yang ingat? Yang ingat boleh pulang duluan. Enak kan? Satu jenazah dia meninggal karena perang Uhud itu mereka semua fisabilillah. Kemudian tapi Nabi Muhammad dan beberapa sahabat melihat dia dimandikan malaikat. Padahal syariatnya orang yang mati syahid nggak perlu dimandikan. Tapi ada yang dimandikan malaikat. Siapa Pak? Ayo kaum musyrikin yang nyender-nyender ke tembok. Abbas belum meninggal waktu itu, Sayyidina Abbas. Hamzah nggak dimandikin malaikat karena jelas. Ibu-ibu yang bisa jawab umroh gratis. Tiketnya beli sendiri, tawaf sa'i saya bimbing gratis. Ayo, yang belakang. Jenazah sahabat Nabi yang dimandikan malaikat waktu perang Uhud. Namanya Sayyidina Hanzalah, atau bahasa Latinnya Hanzalah. Siapa Hanzalah? Pengantin baru. Jadi dia pengantin baru nikah, tiba-tiba ada seruan orang kafir datang dari Mekah ingin melawan kita. Laki-laki dianjurkan Nabi Muhammad ikut ke Uhud. Dia baru malam pertama, saking semangatnya ikut perang Uhud, langsung pergi buknyem. Ternyata syahid. Begitu meninggal Rasulullah lihat, ini siapa? Kok dimandikan malaikat? Kemudian diteliti, ya Rasulullah, dia baru saja menikah siangnya, malamnya melakukan hubungan suami istri, mendengar seruan untuk jihad langsung pergi. Oh keren kan? Nanti kalau di surga kita cari ya, minta tanda tangannya Sayyidina Hanzalah sama selfie ya. Nah, nanti kan kita masuk surga, kita cari ya. Misalkan kepada Sayyidina Hamzah, Pak Hamzah, mana Hanzalah? Emang kenapa? Saya pernah dengar cerita waktu ngaji katanya dimandiin malaikat. Ngapain? Saya mau minta tanda tangan sama selfie. Gak apa-apa kalau di surga ya enggak? Kita lanjutkan. Orang yang memandikan mayat sebaiknya adalah keluarga terdekat dari si mayat. Kalau dia tahu cara memandikannya. Jadi kita kumpul di sini tuh belajar ini salah satunya. Kalau keluarga sendiri itu yang utama kita. Jangan nungguin yayasan Kamboja, yayasan Nadful Mutmainah. Kalau mereka datang itu harusnya bantu. Bukan kita yang bahasa Jawanya mohon maaf delongok ya. Ibu kita sendiri, bapak kita sendiri, malah ada yang takut. Mau nyiram nggak mau? Ini mayatnya keluarga kita loh. Ya. Jadi kalau yang masih ada yang takut sama mayat harus belajar lagi ilmu akidah. Kenapa takut? Dia udah mati. Nanti bangun lagi nggak mungkin. Nanti dalam mimpi datang nggak mungkin. Jadi kalau kita melihat mayat masih takut, lewat kuburan masih takut, harus banyak baca syahadat sebanyak-banyaknya, mungkin 1000 kali. Ya, lewat pohon bambu yang banyak takut, ya enggak? Ya, baca ayat kursi, ternyata di belakang sana masih ada anak muda lagi kencing, ya, keluar kita lari. Apabila mayat itu
laki-laki, seharusnya yang memandikan juga laki-laki. Apabila mayat itu perempuan, yang memandikan juga perempuan, kecuali untuk anak kecil maka boleh dimandikan oleh yang orang berlainan jenis kelamin. Nabi bersabda, apakah yang menyusahkanmu seandainya engkau mati sebelum aku, lalu aku memandikanmu dan mengkafani, kemudian aku mensolatkan dan menguburmu. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Hibban. Jadi kita kalau punya keluarga, saya alhamdulillah ya sudah belajar memandikan mayit sejak kakek saya meninggal sekitar tahun 90, jadi sudah lama. Waktu bulan Maulid yang lalu bapak saya wafat, saya mandikan sama adik saya, dibantu oleh petugas dari masjid. Jadi yang dari masjid itu memastikan aja, karena kita lagi mandiin keluarga sendiri kan mungkin sedikit-sedikit ada yang terlewat, Pak, kalau ada yang terlewat saya tolong ingetin. Tapi yang gosok, yang apa-apain itu ya abdolnya kita. Nah, kemudian ini yang sering terjadi ya, memandikan itu harus tertutup. Ini kadang-kadang orang mandi yang nonton banyak ya, suka terjadi ya. Ya jangan, lagi hidup aja bapak kalau mandi ingin ditonton atau ingin tertutup. Nah, kecuali sekarang naudzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan jangan sampai ke Indonesia. Ini berita buruk akhir zaman. Di Swedia ya, sudah diumumkan hubungan seks laki-laki dan perempuan itu masuk sebagai cabang olahraga. Jadi sekarang tanggal 8 sampai dengan selesai sedang ada lomba kuat-kuatan seks. Ada jurinya, ada yang nonton juga. Nah, untuk bilang ya, kita lanjutkan. Alat yang disediakan untuk memandikan mayat diantaranya tempat tidur atau meja dengan ukuran ya, tadi kita rata-rata kalau di masjid-masjid sudah ada ya, meja khusus untuk memandikan mayat. Di sini bentuknya kayak keranda biasanya ya, sudah ada bantal-bantalnya dan seterusnya. Air suci secukupnya di ember atau di tempat lainnya. Ini kalau pakai ember itu tadi. Kalau enggak pakai keran, ya, yang penting kerannya jangan keran pencuci motor gitu ya. Ya ini tetap ya, mentah-mentah biar bersih Ustaz, ini dolim. Jadi kalau misalkan nggak punya ember, tempatnya sempit, ya pakai air yang mengalir tapi pastikan dites gitu, perih enggak ini. Ini pakai jet pump, pakai pendorong, gitu ya. Gayung secukupnya 4-6 buah, kendi atau ceret yang diisi untuk membutuhkan. Jadi kan setelah semuanya bersih nanti dibutuhkan. Jadi alat-alatnya apa? Balai atau tempat untuk meletakkan mayat. Kemudian kalau ada baskom atau drum, ya kalau nggak ada selang. Jadi boleh langsung anggap aja seperti shower gitu ya. Dan ingat, air suci. Air suci itu air yang masih mutlak. Dalam fikih ada air suci mensucikan, ada air suci tetapi tidak mensucikan. Ya. Kemudian tabir untuk nutupin ya seperti itu. Kalau di garasi ya pastikan semuanya tertutup. Ya. Gunting untuk melepaskan baju atau pakaian yang sulit dilepas. Misalkan baju begini itu kan kalau sudah meninggal nggak bisa, maka digunting dari sini, digunting lalu dilepaskan. Sarung tangan untuk dipakai waktu memandikan agar tangan tetap bersih, terutama bila mayatnya dalam tanda kutip punya penyakit menular. Sabun mandi secukupnya, padat maupun cair, sampo untuk membersihkan rambut. Ya, kapur barus sudah dihaluskan untuk dicampur ke dalam air. Berarti air yang ada kapur barusnya bukan air suci. Itu hanya tambahan saja untuk membuat mayat itu tidak cepat bau, gak enak. Itu nanti kalau sudah selesai mandi diguyurin dengan itu. Di sebagian tempat timun, ya, air timun. Timun itu kemudian digosrek gitu ya, seperti es serut timunnya Aceh itu untuk menahan
biar bau mayat itu nggak cepat sejatinya. Jadi tidak ada hubungannya suci nggak suci. Mensucikan mayat itu cukup dengan air cukup, nggak usah pakai sabun, nggak usah itu ya. Tapi kalau ada daun bidara juga bagus untuk dicampur dengan air. Jadi fungsi daun bidara itu untuk membuat kesegaran mayat itu lebih bertahan lama. Tusuk gigi atau tangkai padi untuk membersihkan kuku mayat dengan pelan. Kapas untuk membersihkan bagian tubuh mayat yang halus seperti mata, hidung, telinga, bibir. Ya, jangan pakai kosokan wajan ya. Kemudian kakinya digosok pakai wajan ya, dari aluminium foil itu ya. Kapas juga untuk digunakan menutup anggota badan mayit yang mengeluarkan cairan atau darah seperti lubang hidung, telinga dan sebagainya. Saya kemarin waktu bulan 2 minggu yang lalu ketemu orang yang komplikasi itu mengeluarkan darah terus ya, dari nah itu kalau lihat begitu langsung husnudon, ini penyakitnya parah gitu loh, jangan kayak di majalah Hidayah ya kan, karena sering berantem dengan mertua ya, tidak diterima oleh kuburan ya. Baik, sekarang kita langsung ya praktek ya Ustaz ya. Siap sini. Ayo Pak, bantuin Pak. Ya. Meninggalnya di situ. Ayo, meninggal di situ dulu meninggal. Ya di situlah, di situ. Nah, meninggalnya. Nah, ayo Pak, bantuin. Nah, oke. Meninggalnya tangannya masih di samping. Nah, tugas pertamanya kurang ke sini, kurang kelihatan mayatnya geser begini. Oke, meninggalnya masih begitu. Maka tugas pertamanya tutup matanya Pak. Masih belalak loh, masih melotot. Ya, tarik dari atas ke sini. Jadi ini begini. Sampai dia bisa. Kalau ininya masih menganga begini, boleh tadi diikat dengan sesuatu yang biar waktu itu ya, silakan. Nah, tutup dulu, jangan bangun mayat loh Pak. Ya. Ya. Tahan itu. Ini diurut ke bawah yang ototnya. Jangan kenceng-kenceng takut mayatnya kentut. Setelah itu disedekapkan tangannya. Seperti itu. Kalau ini jatuh terus, seandainya lemes banget, boleh diikat. Ya, diikat biar ya. Nah ini mohon maaf, ini kadang-kadang menjadi masalah. Ada yang biasanya sholatnya begini maka harus di sini. Ya nggak apa-apa, yang penting kita menghormati kan orang sedekap. Ini seperti sholat. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Sebenarnya nggak disedekapkan nggak apa-apa, berarti ikut Imam Malik. Kalau Imam Malik kan begini. Jadi sedekap itu identik dengan waktu kita sholat. Ya yang umum saja di sini. Oke. Nah ini masih ngadep ke sana. Kalau belum langsung mau dimandiin, biasanya dipindah ke ruang tamu, ya, biar orang yang datang ingin melihat itu sudah, maka digotong ke tempat yang enak, dihadapkan ke kiblat. Nah, kiblat itu ada yang dua, ada pendapat kakinya di sana, maksudnya kepalanya di timur, ada yang sudah seperti kalau dikuburin. Maka yang umum paling gampang yang mengikuti pendapat yang kepalanya di utara, kakinya di situ. Sehingga kalau orang datang itu kan ngadep kiblat kan. Misalkan kita datang ngadepnya ke kiblat. Kalau mayatnya kakinya di sana, di barat atau di kiblat, kan susah yang itu. Yuk, kita gotong. Gotong dulu, latihan gotong dulu jangan apa coba. Ayo coba 3 orang kuat enggak? Kalau enggak bantuin. Ayo, gotong. Nah, gotong itu tekniknya tangan kanan bawah. Karena yang punya kekuatan tangan kanan. Ya, bismillah. Ayo. Ya. Kepalanya di utara.
lagi ditutup. Jadi selain bajunya itu, orang sudah meninggal itu ditutup semua. Ya begini. Ya, ini kan mayat, punya bernapas. Nah, diginiin biasanya, kemudian dikasih kerudung yang tipis itu kan, karena orang suka akan melihat wajahnya. Oke, sudah ya. Ini yang sederhana seperti itu. Kalau ini belum nutup juga, tahan rada lama begini. Kadang kan ini melek lagi. Ini tadi yang seperti ini bisa diikat pakai kerudung atau apa. Yang penting yang manusiawi. Jangan ikat pakai rapia, itu kan jadi fitnah ya. Malah kita tali tampar buat kambing gitu ya. Jangan jadi fitnah. Baik. Sekarang ya anggap sudah gotong lagi ke sana. Gantian gotong. Kita bawa ke tempat mandiin di sini. Ya. Enak dong ya, gotong. 1, 2, 3. Oke, sini. Nah, pada saat memandikan, pertama mohon maaf, harus ada selalu kain yang seperti ini. Terutama nanti pada saat kita memandikan, mencuci bagian kemaluan ini nggak boleh dibuka. Meskipun itu keluarga, aurat mughalladah, kemaluan nggak boleh kelihatan. Kalau toh terpaksa megang, yang nyuciin itu tetap dibalik tabir ini. Sebelum dimandikan bagaimana? Disunahkan, dianjurkan untuk disenamkan kalau masih mungkin. Jadi ini begini, nah ini jangan angkat sendiri, nanti orang melihat takut ya. Diginiin dulu, mohon maaf kalau masih mungkin itu ininya digini. Ya biar apa? Kalau ada kotoran-kotoran yang belum turun, menyenamkan begini itu membuat semuanya lepas. Ya kalau masih lemas diginikan. Ya ini ya anjuran. Terus sendi-sendinya digini. Ada yang masih meskipun sudah sehari semalam itu memang lemes. Kalau enggak jangan dipaksa. Kotak-kotak nah ya. Ini begini sama ini dirata-ratain begini. Saya pernah melihat guru saya meninggal yang mandiin habaib keturunan Rasulullah juga seperti itu. Ya. Terus kalau sudah begitu, nah, ini kalau masih bisa pas mandiinnya begini. Kan ada yang masih lemas, jadi pas mandiin itu tangannya di samping lebih mudah. Apalagi ini diangkat, nah, sambil dipegang perutnya gitu. Nah, kotoran yang ada di usus besar itu kalau diginiin keluar. Makanya harus orang dekat. Kalau bukan orang dekat kan tetap jengah begini. Ya. Ini kalau masih mayat hidup begini bisa kentut begini ya. Jangan kentut ya. Ya. Tapi dengan kasih sayang, modal juga. Meskipun kita punya dendam, akhlaknya yang baik gitu ya. Mati juga lu akhirnya gitu. Nah, terus ini digini-gini. Nah, ini juga bagian untuk memastikan kotoran itu 1, 2, secukupnya. Nah ini kalau kita nggak sama-sama paham, ngelihat begini kaget nggak? Mayat disenamin, nggak tahu ilmunya kan? Kan jadi masalah orang nggak tahu ilmu itu. Nah baru setelah itu proses pertamanya adalah menghilangkan najis. Jadi sebelum mandi secara syariat maka dihilangkan najisnya. Siram dulu biasanya adatnya masih di sini, masih ditutup begini. Mohon maaf Ustaz, cinya saya gayung ya, maaf ya. Saya lupa minta gayung tadi. Ambil air yang suci, Bismillahirrahmanirrahim, disiram dari sini. Ya, ini basah. Setelah itu, ini prosesnya baru menghilangkan kotoran, belum memandikan secara syariat. Mandi itu kan wajibnya cuma 2, 1 niat, 2 mengalirkan air ke seluruh tubuh. Maka
tapi dibersihkan dari kepalanya. Ya, di mukanya dibersihkan, mohon maaf, giginya pakai tangan kita dibersihkan, telinganya begini semua sampai bersih. Kemudian badan sebelah kanan. Ini maksudnya kiri terus ke bawah, proses membersihkan kalau ada sisa najis di badan semuanya. Ya, kalau depannya sudah, maka dimiringkan ke kanan begini untuk memastikan sininya najisnya bersih. Ya, kemudian dimiringkan ke sini untuk memastikan ini. Ya. Nah, yang lumayan lama biasanya membersihkan, harus seluruh kotoran yang di perut itu keluar, agar jangan sampai nanti pada saat sudah disolatkan macam-macam itu keluar. Tapi kalau sudah mau disolatkan kok mohon maaf misalnya ada kotoran yang keluar, nggak usah dibongkar lagi, ini jadi fitnah gitu ya. Oh betul, ternyata mohon maaf masih ada tinjanya sisanya, ya sudah kita minta ampun aja, jangan sampai jadi fitnah. Nah, baru kalau semua sudah bersih, niatkan mandi. Saya niat memandikan mayat ini fardu kifayah karena Allah. Kepalanya dulu diratain, badan sebelah kanan, badan sebelah belakang, urutannya kan begitu. Ya, disiram lagi, semua rata dengan air, itu secara syariat. Setelah itu bersih secara dengan air tadi, baru tadi yang air kapur barus atau yang dibalik dulu, terserah. Tapi kalau yang aman setelah mandi secara syariat, kan air itu kalau kecampuran air kapur barus menjadi nggak suci. Suci tetapi tidak mensucikan, berarti memandikannya itu cukup dengan air saja. Nah, setelah mandi selesai diwudukan. Maka kita niat, saya berniat membutuhkan mayat ini fardu karena Allah Ta'ala. Urutannya dari mana? Tangan. Jadi tangannya kita siram pakai tadi. Kalau pakai keran kurang sopan ya, makanya pakai ceret tadi. Seperti kita wudhu sendiri urutannya, tangan, umur, kemudian hidungnya, kemudian pakai air mukanya 3 kali, tangan sampai sikut, usap kepala, kaki. Sudah begitu, tutup pakai handuk, atau kalau yang dia pernah itu paling gampang yang handuk gede itu ihram. Kain ihram laki-laki boleh untuk kafan bagian bawah. Jadi kafan itu nggak harus kain kafan khusus. Misalkan pernah umroh 2 kali berarti punya 4 lembar. 4 lembar itu boleh dibawa semua. Jadi itu. Jadi sampai sini sudah ada gambarannya. Kalau orang meninggal itu tugas kita menjaga kebaikannya. Misalkan yang mandiin, begitu melihat mandiin punggungnya hitam, langsung husnudon, mungkin dia terlalu lama di tempat tidur sehingga punggungnya kapalan. Jangan dia dilaknat oleh Allah, punggungnya hitam. Makanya nggak boleh banyak ngomong kita itu. Ya. Baik. Ada pertanyaan bab ini? Ya. Anak boleh, kan mahrammu. Jadi anak, suami itu boleh. Yang penting tadi tidak boleh kita meskipun orang hidup ngelihat aurat muhaladohnya orang mati, nggak boleh. Jadi makanya khusus area kemaluan itu berarti mohon maaf yang membersihkan anak perempuan. Kalau terpaksa anak laki-laki tadi tidak tanpa melihat. Ya. Ada yang lain? Ya. Nah, ini sekali lagi ya, hukum memandikan orang lain ini. Tapi kalau memandikan orang itu membuat kita ingat mati, yang kedua ada pahala. Jadi kalau bisa berlomba-lomba untuk orang yang mungkin kita ikut mandi di situ. Ada sunnah lain yang kurang populer, orang lagi dimandikan itu disunahkan dibacakan surat Ar-Rahman. Jadi di luar, ya kecuali nanti pada saat dia cebok, berhenti dulu, yang di dalam ngomong. Kalau kotoran yang di perut lagi dibersihkan atau lagi dicebokin, Qur'annya berhenti dulu. Jadi mulai memandikan sampai selesai, yang hadirin itu khususnya anaknya
Kalau bisa ada yang baca Ar-Rahman, Allamal Quran dan seterusnya. Bagaimana? Mayat? Enak jadi mayat? Baik ya. Itu kira-kira. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Surupnya masih berapa menit? Hah? Siap. Waalaikumsalam. Jadi hubungan kita punya otak kepada orang lain, orang itu pindah misalnya ya ke Hiroshima, Nagasaki gitu ya. Oke. Ya. Tata caranya kata ulama yang pertama kalau bisa mencari, ya. Kalau sudah tidak ketemu sedekah atas nama orang itu. Jadi misalkan kita punya uang 5 juta, maka ada pembangunan masjid. Kita datang, tolong ya saya wakaf atas nama Fulan bin Fulan. Tetapi habis sholat dianjurkan istighfar bagi kita yang merasa ada sangkutan kepada orang lain, baik omongan, kesalahan atau tadi dalam bentuk hutang piutang. Ya. Di antara istighfar itu selipkan minimal sekali. Suka dengar kalau di masjid-masjid, ya, Astaghfirullahaladzim. Li wali walidaya berarti untuk orang tua Anda, terus wali ashabil huquqi alayya. Kalau bahasa Indonesianya, ya Allah aku meminta ampun untukmu, untuk kedua orang tuaku dan orang-orang yang mereka masih punya hak kepada saya. Kita baca ya dalam bahasa Arab, Astaghfirullahaladzim. Li wali walidaya wali ashabil huquqi alayya. Baru kalau mau wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin. Ini dalam hal istighfar itu kita suka kalau mau repot sedikit pahalanya banyak banget, yaitu memintakan ampun untuk seluruh kaum muslimin. Ini menjadi wasilah kita husnul khotimah. Jadi orang kalau ingin husnul khotimah salah satunya banyak meminta ampunkan untuk umatnya Nabi Muhammad, yaitu kaum muslimin dan muslimat. Nah, senada dengan pertanyaan Bapak tadi, kalau kita merasa punya hutang kepada orang ini tidak bisa dihubungi, kalau angkanya masih ingat, kita sedekah atas nama orang itu. Tetapi sedekah itu kan baru satu poin, karena kita menyesal sekali tidak bisa menyelesaikan sewaktu dia hidup, maka kita banyak memohonkan ampun. Nah, sigotnya atau kalimatnya tadi wali ashabil huquqi alayya, dan atas orang yang masih punya hak kepada saya. Berarti kan kewajiban kita kepada dia. Kalau bahasa Arabnya tadi astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya. Saya nggak mau pakai bahasa Arab, Ustaz. Ya udah habis sholat, ya Allah aku mohon ampun untuk diriku, kedua orang tuaku dan orang-orang yang mereka masih punya sangkut paut terhadapku. Kan termasuk tadi misalkan waktu SMA atau SMP pernah makan tahu 3 tahu 2, ya kan? Kita balik lagi ke sekolah, bukantennya udah dikubur, kan susah. Ya, sudah sedekah Jumat, ya Allah ini untuk nutupin dulu saya pernah makan tahu 3 tahu 2, selap sambil istighfar, ya Allah ampunilah ibu kantin itu, terimalah iman Islamnya gitu. Atau mohon maaf ibu-ibu yang dulu pernah PHP, kan nyakitin laki-laki itu, ya PHP, atau yang ini yang suka mohon maaf punya pacar banyak, itu dosa juga, ya nyakitin orang itu bagian dari itu. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya. Kita baca sekali lagi bersama-sama. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
wa atubu ilaihi. Ya. Jadi setelah kita ngaji bab ini, saya menganjurkan mengajar. Kalau ada orang-orang yang terdekat, ya minimal kita punya kemauan. Nanti setelah kita mau mandiin, udah cukup Bu, nggak usah kecewa. Yang penting innamal a'malu binniyat. Jadi kalau ada kesempatan fardu kifayah begini, bukan hanya kita gugur dosa, tapi kita mengambil pahala. Termasuk yang belum rajin sholat jenazah, ayo rajin sholat jenazah. Termasuk kalau mau takziah, niatnya apa? Jangan gak enak kepada keluarganya. Kita coba begitu, ayo kita takziah, nanti kalau ketemu di masjid gak enak, ini gak dapat pahala. Takziah kondangan itu kewajiban agama. Hakul muslim alal muslim situn. Haknya orang Islam dengan sesama orang Islam 6. 1. Idza laqitahu fasalim alaihi. Kalau kita ketemu, kita ngucapin salam. Pahalanya gedean mana? Yang dului. Meskipun secara hukum salam itu sunnah, tapi yang jawab wajib. Tapi orang yang mendahului membaca salam itu lebih afdol daripada yang jawab. Yang jawab itu kena kewajiban, wajib dijawab. Tapi kalau yang mendahului salam berarti dia memulai kebaikan. Yang kedua, kalau diundang datang. Wabil khusus walimatul urus, mengumumkan orang nikah. Kalau nggak diundang haram. Jangan kayak iklan Sampurna Hijau itu pernah ada kan? Duit kos habis, ada kondangan, pakai seragam, tahu-tahu ikut kondangan. Itu makanan di tempat hajatan yang kita tidak diundang itu haram. Ya. Kalau mau gimana Bu? Kalau bawa teman ngomong, ini ada ponakan saya ya sekalian lewat ya, tolong dihalalkan gitu. Kalau nggak dengan sohibul bait, dengan panitianya. Yang ketiga, kalau ada orang minta saran atau curhat, dengerin. Yang keempat, kalau ada orang bersin, yang bersin mengucapkan alhamdulillah, doakan. Yang nomor 5, kalau ada orang sakit, jenguk. Yang keenam, kalau ada orang yang meninggal, antarkan ke kuburan. Ingat, antarkan ke kuburan itu mewakili nyolatin, habis itu diantar ke kuburan. Siapa yang ziarah kemudian sholat jenazah, pahalanya 1 kirot, gunung emas segede gunung Uhud. Kalau ikut ke kuburan 2 kirot. Tapi sabar, nanti terimanya di surga. Ibu mau dapat emas segede gunung Uhud di sini? Kita rumahnya di Jakarta Timur, takziahnya ke Bintaro. Dari Bintaro bawa emas ke sini pakai apa? Sampai sini mau disimpan kemana? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti kalau kita ketemu lagi, kita mulai praktek mengkafankan, bagaimana memotong kain kafan, bagaimana urut-urutannya. Ya. Nanti silakan jangan beliau lagi yang mau ada sukarelawan, kita bungkus ya bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca doa yang mengantar kita menjadi husnul khotimah. Nanti saya kasih fotokopi. Ini harusnya doa abdolnya disunahkan dibaca sebelum adzan subuh. Jadi setelah adzan, sebelum qomat. Ya. Allahumma fir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Wal asri bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wal afu minkum wallahu ma'akum ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان